Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap kami, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya percaya kita bersuka karena Tuhan. Amin. Mari yang bersuka karena Tuhan, mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Hari ini kita mau belajar dari seorang nabi yang Tuhan pilih untuk Tuhan menyatakan dirinya di usia yang masih terbilang sangat muda. Sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Satu Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayatnya yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul, yaitu Samuel Terpanggil. Ayatnya yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendekati Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangunlah, lalu pergi mendekati Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anakku. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Mari sama-sama ulangi sama saya, mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya percaya bahwa hal ini sudah sering kita dengar, ya kan, di gereja-gereja ataupun dimanapun. Seringkali kita mendengar ada orang yang bilang, "Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara dalam hati saya ini." Wah, kadang-kadang kalau kita dengar ada yang bilang, "Saya dengar suara Tuhan," langsung merinding kita. Betul? Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau sampaikan bahwa untuk kita bisa mendengar suara Tuhan adalah sebuah anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kita. Setiap keputusan-keputusan yang akan kita buat, berbagai macam pergumulan, persoalan yang kita miliki, bisa diselesaikan kalau kita bisa peka dengan suara Tuhan. Hari Kamis lalu saya berkhotbah tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat khotbah saya hari Kamis yang lalu? Belajar mengambil keputusan. Nah, di dalam khotbah
saya bilang bagaimana agar kita bisa mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu salah satunya adalah kita harus memiliki kepekaan dengan Roh Kudus. Ada yang masih ingat dengan kata saya kan? Jangan ada yang lupa. Ya, dan saya berdoa biarlah kita semua yang ada di tempat ini, kita semua memiliki karunia ini. Amin. Karena saya percaya ketika kita dapat mendengar suara Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan mau, menuruti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, maka di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Sama-sama katakan lebih baik. Lebih baik. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar beberapa hal mengenai mendengar suara Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Hal yang pertama yang mau saya bahas tentang mendengar suara Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, yaitu yang pertama, mengapa Tuhan memilih Samuel untuk mendengar suara Tuhan dan bukannya Imam Eli? Mengapa Tuhan memilih Samuel untuk mendengar suara Tuhan dan bukannya Imam Eli? Kenapa sih harus Samuel? Karena kita ketahui bersama bahwa Samuel masih kecil, masih sangat muda. Nah, alasan mengapa Tuhan memilih Samuel untuk mendengar suara Tuhan, yaitu mari kita coba baca pada ayat yang pertama. Inilah yang melatar belakangi mengapa justru Samuel yang masih muda tetapi boleh dipakai Tuhan mendengar suara Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya, dan bukannya Imam Eli yang pada waktu itu memerintah di sana. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, ayatnya yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saya ulangi, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan kalimat pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Padahal jika kita pikir pada zaman itu bangsa Israel tidak dipimpin oleh raja dengan tanda kutip manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi raja yang langsung memerintah bangsa Israel. Betul ya? Dan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya? Tentu saja melalui pemimpin rohani pada waktu itu. Dan dalam zaman ini Imam Eli adalah pemimpin yang seharusnya menangkap pesan Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel, pemimpin yang seharusnya mendengar suara Tuhan. Namun ayat ini menjelaskan bahwa di zaman ini firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering terjadi. Artinya Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tuhan tidak memberikan petunjuk apa-apa, seolah Tuhan membiarkan bangsa Israel mau berbuat apapun juga yang mereka kehendaki. Inilah titik bangsa Israel mengalami masa kegelapan karena pesan Tuhan. Firman Tuhan jarang sekali dinyatakan kepada mereka, tetapi justru yang mengejutkan adalah ketika Tuhan menyampaikan pesannya, memperdengarkan suaranya kepada Samuel dan bukan kepada Eli. Kita ketahui bersama bahwa Samuel pada masa itu usianya masih terbilang muda. Mengapa? Karena jika kita baca pada pasal-pasal yang sebelumnya, kita mengerti bahwa Imam Eli tidak menghormati Tuhan. Justru ia lebih menghormati anak-anak. Kita bisa baca pada 1 Samuel pasalnya yang kedua tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Nah, itulah alasan mengapa Tuhan memilih Samuel untuk mendengar suaranya daripada Imam Eli. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita ketika kita tidak bisa dipercayai oleh Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, maka jangan pernah kita berpikir bahwa itu adalah keadaan yang baik-baik saja. Mungkin secara situasi yang terjadi,
keadaan kita tidak ada yang berubah. Tetapi ketika kita tidak menghormati Tuhan, ketahuilah bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus. Dan itu ditandai dengan Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita. Tuhan tidak menyampaikan isi hatinya kepada kita. Justru Tuhan memakai orang lain yang mungkin tidak kita perhitungkan, yang kita tidak sangka, tetapi Tuhan memilih dia untuk mendengar suara Tuhan. Sama sebagai halnya dengan Samuel. Siapa sangka Tuhan justru memakai Samuel untuk mendengar suara Tuhan dan bukannya Imam Eli. Ketika kita yang harusnya menerima pesan Tuhan, kita yang harusnya dipercaya oleh Tuhan, tetapi ketika kita tidak bisa bertanggung jawab dengan segala bentuk kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka bisa saja Tuhan akan memberikannya kepada orang lain. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan segala yang Tuhan percayakan dengan segala kehidupan. Amin. Amin. Dan hal yang kedua yang akan kita pelajari mengenai mendengar suara Tuhan, yaitu yang kedua, bagaimana respon Samuel terhadap suara Tuhan. Bagaimana respon Samuel terhadap suara Tuhan? Kita bisa lihat pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau tanya, Samuel dipanggil berapa kali? Berapa kali saudara? 3 kali, kan? Dan 3-tiganya dia merespon. 3 kali Tuhan memanggil Samuel dan 3 kali dia meresponi, tetapi Samuel mengira bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli. Jika kita berpikir itu hal yang wajar, ya kan? Jika Samuel mengira suara Tuhan adalah suara Imam Eli, karena memang dia belum pernah mendengar suara Tuhan, belum pernah menerima wahyu Allah pada waktu itu. Selain itu, masalah pada mata Imam Eli membuat Samuel berpikir bahwa Imam Eli membutuhkan bantuan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika Samuel dipanggil Tuhan yang pertama kali, pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, ia segera menjawab panggilan itu dan berkata, "Ya Bapak." Saya mencoba mencari, ternyata kata "ya Bapak" itu dalam bahasa Ibrani, Samuel menjawab dengan kata ini nih, atau dalam bahasa Inggris, "Here I am." Kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan seorang hamba yang selalu siap mendengar dan taat. Nah, setelah menjawab "ya Bapa", Samuel segera berlari menghampiri Imam Eli karena ia berpikir bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli. Hal ini menunjukkan bahwa karakter Samuel sebagai pelayan Tuhan yang rela untuk melayani Imam Eli dan taat ketika ia dipanggil. Bahkan ketika Imam Eli mengatakan bahwa ia tidak memanggil Samuel dan menyuruhnya tidur kembali, Samuel taat dan segera pergi tidur kembali. Dalam ketidakmengertian Samuel terhadap panggilan, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Pada panggilan Tuhan yang kedua, ada perbedaan. Samuel di situ Samuel tidak segera menjawab, namun ia bangun dulu dan pergi menghampiri Imam Eli. Barulah kemudian ia berkata, "Ya Bapak." Hal ini menjelaskan kebingungan yang dialami Samuel, yaitu siapakah sebenarnya yang memanggil dia. Mengapa Imam Eli mengatakan tidak memanggilnya, tetapi beberapa saat kemudian ia mendengar lagi ada suara yang memanggilnya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kisah panggilan Tuhan yang kedua kepada Samuel diakhiri dengan kalimat keterangan yang mengatakan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-7. Nah, saudara, perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan Samuel belum mengenal Tuhan bukanlah berarti Samuel belum pernah mendengar dan mengetahui tentang Tuhan. Karena kita ketahui bersama bahwa orang tua Samuel merupakan keturunan Lewi yang takut akan Tuhan. Sehingga tidaklah mungkin kalau orang tua Samuel tidak menceritakan kisah-kisah yang menyatakan kehebatan Allah Israel kepada Samuel.
Maksud dari keterangan tersebut adalah menjelaskan bahwa Samuel belum pernah mendapatkan pengalaman mendengar atau menerima pernyataan firman Tuhan secara langsung. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi Tuhan memanggil Samuel untuk yang ketiga kalinya pada ayatnya yang ke-8. Samuel pun tetap belum mengerti bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan. Seperti yang sebelumnya, ia bangun dan pergi menghampiri Eli untuk yang ketiga kalinya. Kita bisa lihat di tengah kebingungan dan ketidakmengertiannya Samuel terbukti memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam meresponi panggilan. Sekalipun ia salah mengerti tentang panggilan itu, dia pikir Imam Eli yang memanggil. Saudara yang diberkati Tuhan, Samuel memiliki kualifikasi karakter pelayanan Tuhan yang baik, yang kepadanya dapat dipercayakan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki sifat taat dan setia dalam meresponi suara Tuhan seperti yang dilakukan Samuel? Bayangkan bayangkan kalau Edison masih sementara tidur, tiba-tiba ada suara bilang, "Bapak Bet dan panggil dia." Edison dengan mata masih mengantuk dia buka pintu, pergi ke lantai 3, kalau boleh dia lari. Karena Bapak Bet bilang harus disiplin waktu. Tetapi sampai di sana, Bapak Bet bilang dia tidak memanggil Edison. Kalau satu kali masih boleh, masih aman. Tapi coba kalau yang kedua kali, yang ketiga kali, pasti bagaimana perasaan Edison? Marah, ya kan? Ada lagu yang mengatakan, satu kali sakit hati masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, tapi yang ketiga kali apa? Tidak kumaafkan. Tetapi saya berdoa, biarlah kita semua memiliki sifat seperti Samuel yang memiliki sifat taat dan setia dalam meresponi suara Tuhan. Amin. 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 Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan di hari ini kita tidak hanya belajar tentang 2 hal mengenai mendengar suara Tuhan, tapi saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa kalau saudara dan saya mau Tuhan berbicara di dalam hidup kita, ada pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Ada pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita, yaitu, are you listening? Sama-sama bilang sama saya, are you listening? Are you listening? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat kadang-kadang kita ke gereja atau ke persekutuan lainnya, kita suka memilih-milih pendeta yang berbicara. Oh, kalau pendeta yang satu saya mau datang, kalau pendeta yang ini, malas. Nah, saya temukan bahwa masalah baik di generasi milenial itu generasi dari tahun 1980 sampai 2000, maupun generasi Gen Z, anak muda-muda seperti kita, saudara yang sudah senior seperti Bapak Ketua dan kita sebagai anak-anak muda, ya kan? Saya melihat bahwa di zaman ini sekarang saya temukan pasti sulit untuk kita mendengar. Ada yang bilang tulus, ada yang bilang terus kalau yang tuli bagaimana? Itu masalah lain, saudara. Misalnya saya kasih contoh, siapa di sini yang merasa bahwa ketika teman-teman lagi berbicara atau lagi ngobrol, yang kan biasa kayaknya kita boleh ngobrol tentang hal apapun, tetapi ngobrolnya itu jarang sekali untuk nyambung. Kenapa? Karena ketika teman-teman kita berbicara, itu kita hanya fokus sama handphone kita. Betul?
Dan itu tidak hanya mempengaruhi teman-teman saja, itu mempengaruhi saya juga. Nah saudara, sekarang ini saudara merasa tidak? Sekarang saudara lagi mendengarkan saya berkhotbah, tetapi di kartu saudara atau di tangan saudara yang lagi pegang HP itu, seakan-akan HP saudara itu punya tarikan. Seakan-akan HP itu berbicara, ayo pegang aku, ayo buka. Ada notifikasi baru, ada chip baru, ada live baru, ya kan? Itu yang membuat kita untuk sulit mendengar. Karena apa? Kita tidak benar-benar mendengar. Nah, kita itu di zaman sekarang lebih pintar baca dan bicara. Kita kalau bicara sama orang, kasih tahu orang, mengomentari orang, kalau bahasa kerennya itu julid, itu gampang. Kalau ketemu teman-teman ya kan, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Dia itu gini-gini, dia itu gini-gini. Cepat saudara, ya kan? Tetapi coba kalau mendengar sulit. Nah pertanyaannya, apakah kita juga sulit untuk mendengar suara Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita juga sulit untuk mendengar suara Tuhan? Jika demikian, bagaimana agar kita dapat peka atau kita dapat mendengar suara Tuhan? Ada 3 cara agar kita bisa peka atau kita bisa dapat mendengar suara Tuhan. Cara yang pertama yaitu banyak bergaul dengan Tuhan. Cara yang pertama yaitu banyak bergaul dengan Tuhan. Boleh sama-sama katakan bergaul. Saudara, bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Yaitu dengan bergaul dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bergaul dengan Tuhan atau tidak? Atau kita lebih bergaul dengan Netflix? Atau kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang Korea? Atau kita lebih bergaul dengan Minho misalnya? Atau kita banyak bergaul dengan dunia maya, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya? Jika teman-teman banyak bergaul dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, ayo saat ini saya mengajak kita semua untuk banyak bergaul dengan Tuhan. Karena jika kita banyak bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Semester 5 yang sudah mau PPL, ya kan? Sudah ada tempat PPL? Sudah menentukan? Amin. Jika belum, banyak bergaul dengan Tuhan, supaya kita diberikan hikmat untuk dapat memilih dan menentukan tempat PPL yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, cara yang selanjutnya, cara yang kedua, bagaimana agar kita bisa peka atau kita dapat mendengar firman Tuhan? Cara yang kedua yaitu belajar dari firman Tuhan. Sama-sama katakan belajar. Kita harus belajar agar kita bisa mendengar atau kita bisa peka dengan suara Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya saya mau main keyboard. Nah pastinya kita harus belajar dulu, ya kan? Tidak mungkin kita langsung tahu cara-cara main keyboard tanpa kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Saudara banyak belajar firman Tuhan, saudara akan tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Dan pastinya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali kita bingung pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita banyak bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian cara yang ketiga untuk kita bisa peka atau kita bisa mendengar suara Tuhan, yaitu yang ketiga, belajar untuk berserah. Yang terakhir yaitu belajar untuk berserah. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa peka dengan kehendak Tuhan, yaitu belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Yang mau berserah sama-sama lambaikan tangan. Katakan amin. Amin. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dapat mendengar dan peka terhadap suara Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Saat ini Tuhan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan setiap kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.